Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gue. Hari ini gue lagi dari Kota Bogor, teman-teman. Vlog hari ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan di Kebun Raya Bogor ya. Jadi ini udah lama banget gue nggak ke Kebun Raya Bogor, teman-teman. Mungkin ada kali 7 tahunan gitu ya. Jadi pengen tahu sekarang seperti apa Kebun Raya ya. Kebun Raya Bogor ya tepatnya. Nah ini gue lagi di depan Hotel Amaris nih. Kita mau langsung aja nyebrang. Kita mau lewat pintu Kebun Raya Bogor yang di seberang ini nih. Lipo Plaza Kebun Raya sini teman-teman ya. Jadi bukan pintu yang satu. Kalau pintu satunya tuh yang di depan Surya Kencana. Kalau ini kita di depan sini teman-teman. Tuh pintunya tuh depan sana ya. Kita nyebrang dulu deh. Nyebrangnya dari sini nih ada. Yuk kita lewat sini dulu. Ini ada Mall Lipo Plaza Kebun Raya ya. Nah nih. Ini ada pintu juga sini. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Kalau lewat pintu satunya tuh muter jauh tuh jalan ke sono tuh. Ya, depan Surya Kencana. Nih, persis depan Siloam nih atau Mall Lipo Plaza Kebun Raya. Nah, seperti orang itu pada nyebrang tuh. Nah, ke sana yuk. Kita lihat ya. Berapa biayanya hari ini, weekend, hari Sabtu. Yuk kita nyebrang dulu, teman-teman. Lari. Udah mau ditabrak. Nah, ini barang orang-orang nih. Ini juga kayaknya mau ke Kebun Raya nih pastinya ya. Kelihatannya sih. Tuh. Tadi kita jalan dari sana ya, dari Hotel Amaris di seberang Lipo Plaza Kebun Raya. Ini merah apa hijau ya? Ikut orang aja deh. Yuk. Kita nyebrang teman-teman. Ya kita udah ada di depan pintunya ya. Nih. Ini pintu, nggak tahu pintu berapa ya? Pintu 2 apa pintu 3 nggak tahu lah ya. Kita coba aja. Yuk masuk yuk. Ini suasana pagi ini sangat sejuk ya karena baru aja habis hujan ya Bogor hari ini. Ini hari Sabtu ya, jam 8.20 alias setengah 9. Coba kita lihat masuknya bayar berapa ya. Ini teman-teman. Ini Pak, ya. Mau masuk bisa lewat sini Pak? Bisa. Tiketnya sini ya? Oh iya, mari. Oke teman-teman, kita bisa ternyata. Kita lihat berapa tiketnya ya hari ini ya. Yuk kita lihat yuk, tiketnya berapa? Oh, sini. Bagi Kak, berapa orang? 2 orang. Berapa ya tiketnya? 51.000, satu orangnya 25.500. 25.500. Harga weekend soalnya. Oh, weekend ya. Kalau hari biasa 15.500. 15.500. Pakai kris Kak? Iya, pakai kris. Udah. Ada apa di dalam kalau weekend? Dalam banyaknya taman-taman sih, Taman-taman Kak. aja. Kita ada museum zoologi juga. Oh. Itu isinya binatang yang diawetkan. Itu bayar lagi nggak tadi Bayar dalam? lagi. Berapa museum Satu zoologi? orangnya 25 sama. Masuknya 25 lagi. Dulu kayaknya sekalian Ya, deh. kalau dulu include. Kalau sekarang Oh, sekarang nggak? Udah 2 tahun ini Kak. Oh, jadi lebih mahal dong. Iya. Emang ada improvement apa? Kita ada Immerzoa Kak yang paling baru Oh, di ada dalamnya. itunya ya. Oke. Yang kayak lampu-lampu kayak gitu. Oh, imersif. Iya betul. Oke teman-teman, kita baru aja beli tiketnya ya. Jadi kalau untuk weekend harganya tuh 25.500 teman-teman. Kalau weekday 15.000. Lumayan ya bedanya ya. Jadi kalau weekend itu lebih mahal 10.500 ya. Oke, kita masuk ya teman-teman. Suasana seperti ini nih, asri banget. Terus ya, kalau sekarang setahu gue ya dulu itu tiket masuknya tuh udah termasuk museum zoologi ya, tapi sekarang museum zoologinya bayar lagi ternyata. Sama 25.000 juga. Jadi ya lebih mahal ya. Sekarang jadi mahal gitu kalau untuk mau ke museum zoologi. Kalau dulu kan include tiket masuk Kebun Raya Bogor ini teman-teman. Dan tadi gue tanya kenapa lebih mahal, apa ada yang di-improve gitu, ternyata memang ada katanya. Ada imersif gitu ya. Imersif tuh kayak apa sih? Kayak hologram gitu lah ya. Sekarang lagi zamannya kayak gitu soalnya teman-teman. Kayak di Museum Gajah tuh, Museum Nasional yang di dekat Monas tuh juga ada imersif. Kemarin di Lawang Sewu juga ada imersif. Gitu ya teman-teman infonya. Yuk kita langsung explore aja Kebun Raya Bogor ini. Nah seperti ini teman-teman dalamnya. Wih asri banget ya. Tuh tadi kita masuk dari pintu sana ya. Gua nggak tahu tuh pintu 1, 2, atau 3 ya. Wih ada yang syuting tuh teman-teman. Lihat yuk. Oh ada syuting tuh. Syuting sinetron atau apa itu. Kebun Raya Bogor sekarang udah ini harganya udah lebih mahal teman-teman. Seingat gue terakhir gue kemarin itu masih 10.000 apa. Tapi udah lama sih. Tapi kenapa naik ya? Apakah ada yang baru gitu? Kayaknya sih nggak ada. Tapi kita nggak tahu ya. Tadi dibilang ada rumah kaca. Apa mau ke rumah kaca dulu aja yuk. Situ yang deket soalnya. Nanti kalau udah jalan ke sana jauh teman-teman.
harusnya sih dengan kenaikan gini tuh ada fasilitas barunya ya, gitu. Soalnya ya ini kan punya pemerintah, ya harusnya bisa lebih ramah di kantong lah ya. Ya relatif lah teman-teman ya. 25.000 sih menurut gua agak lumayan ya untuk cuman sebuah taman doang kayak begini ya. Ya harusnya cuman taman kayak begini ya. Ya 15.000 lah ya, sesuai apa kayak hari weekday gitu ya. Ini sih memang 15.000 tapi weekday teman-teman. Kalau weekend tuh 25. Agak tinggi sih menurut gue ya untuk sebuah taman yang mana ini punya pemerintah gitu ya ibaratnya. Bukan swasta ya, harusnya bisa lebih murah lah ya. Ya udahlah. Yuk kita langsung lihat aja yuk, di sini ada rumah kaca nih. Nih. Dari mana ya masuknya ya? Dari atas sono apa sini ya? Dari sini bisa kalian ini rumah kacanya nih. Nah ini ada satu lapangan luas nih teman-teman. Biasa dipakai buat main-main bola ya. Atau orang yang gelar-gelar tiker biasanya keluarga pada piknik-piknik. Nah itu juga dipakai lagi ada syuting tuh. Nggak tahu tuh iklan atau sinetron atau apa, kita nggak tahu ya. Ya teman-teman, sekarang gue lagi ada di Gria Anggrek ya, tulisannya tuh di belakang. Ini rumah kaca lah ya, isinya anggrek. Kita langsung aja lihat yuk ke dalamnya. Ini udah termasuk tiket yang tadi kita bayar 25.500-nya ya, udah nggak bayar lagi. Yuk langsung aja kita lihat di dalam seperti apa anggreknya. Coba kita masuk teman-teman. Wah banjir, ada air dari atas. Kenapa nih? Ih itu tulisannya no entry, staff only. Tapi yang ini dibuka. Oh cakep juga nih teman-teman buat foto-foto. Wih keren. Ini keren juga teman-teman rumah kacanya nih. Ini isinya anggrek nih. Tapi mana bunganya nggak tahu ya. Belum berbunga apa itu tuh anggrek-anggrek. Oh iya itu tuh anggrek yang putih, itu yang ungu ya. Macam-macam teman-teman tuh. Ini bisa naik nih kita ke atas ini. Coba nanti kita naik ya. Cakep sih ini. Lumayan ya, bagus juga tempatnya. Tuh. Bagus. Yuk kita coba lihat yuk. Kita naik ke atas nih teman-teman. Nih, ini kayak ada decknya gitu, bisa naik seperti ini teman-teman. Wah, enak nih, nyaman, rumah kacanya bagus. Kalian lihat deh, cakep banget. Keren. Ini tinggi banget ya, tahun tingginya berapa ya ini? Berapa puluh meter lah ya. Tinggi atapnya teman-teman. Nah ini kita jalan terus. Nah ini dari atas seperti ini view-nya. Tadi kita masuk dari situ tuh bawah. Tapi anggreknya belum banyak yang berbunga gitu ya, cuman dikit. Nah ini harusnya bisa masuk tapi tulisannya tidak untuk umum ya. Bisa tembus ke sana teman-teman. Nah ini bocor nih, netes. Ininya rembes berarti ya. Ini teman-teman, ini kayaknya tempat pembibitannya atau apa gitu ya, tempat pemeliharaannya. Soalnya kita nggak boleh masuk teman-teman. Akses ini nggak boleh masuk. Ini khusus petugas aja tuh, lagi ada yang disiram-siramin tuh tanamannya, anggreknya. Banyak tuh macamnya. Yuk kita langsung keluar aja yuk teman-teman. Kita explore tempat lainnya aja ya. Nih seperti inilah kurang lebih rumah kacanya ya. Masih luas sampai ke sana-sana teman-teman. Tapi kurang lebih sama aja lah. Ini tinggi banget atapnya. Gile. Ini kalau ada yang pecah gitu, itu benerinnya bagaimana? Tinggi banget. Masih pakai apa ya? Pakai steger kali ya. Ribet juga ya. Ngeri lagi. Perawatannya tinggi banget. Tuh, pohon-pohonnya. Nah, di sisi sini terdapat herbarium ya. Herbarium itu apa ya? Mungkin tempat penelitian tumbuhan gitu, tanaman ya. Nah sebelah kirinya ada rumah kaca lagi nih, kita lihat yuk. Rumah kaca Hoya tulisannya. Yuk kita lihat teman-teman. Nih, ini kayaknya lebih kecil gitu. Isinya apa ya? Coba kita tengok. Nih rumah kaca Hoya, bla bla bla, ruang konservasi jenis Hoya. Oh tanaman Hoya kali ya. Hoya itu nama pohon kali ya. Coba kita lihat nih. Dalamnya kayak gini teman-teman. Tuh. Oh iya pohon, habitat dan persebaran Hoya. Hoya berasal dari hutan tropis Asia, Australia, bla 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 bla. Oh, kayak apa sih? Langsung aja kita lihat lah. Oh, pohon kayak gitu. Ini baru diresmiin nih, belum lama nih tuh. 19 Mei 2025 ya, belum ada 1 tahun. Kayak gini doang teman-teman. Kita lihat sebentar aja lah ya.
Nah itu ada petugas yang lagi nyirem-nyiremin tuh ya. Oh ya, Nusantara tumbuhan asli Indonesia yang mendunia tuh. Kayak gini, oh iya. Ini mah kalau kita lihat begini sekilas yang nggak ngerti ya kayak pohon di hutan-hutan aja ya. Kayak pohon biasa aja gitu. Ini bunganya kayak gini tuh gambarnya. Tahu aslinya mana? Ya, jadi seperti itu aja teman-teman ya. Hoya itu ya kurang menarik ya kalau menurut gue, cuman kayak tanaman rambat gitu aja. Kalau kalian yang suka naik gunung ya, pasti sering ketemu tanaman-tanaman kayak gitu. Yuk kita lanjut aja ke sana nah, ke sisi yang ada danaunya. Yuk let's go. Aduh capek disuruh muter. Tuh jalan yang tengah itu yang ada pohon bunga-bunganya itu ditutup teman-teman karena lagi ada syuting iklan kayaknya ya. Kayaknya iklan itu tadi. Gue disuruh muter jadinya. Aduh jadi jauh deh. Mau memutar. Ada. Nggak enak juga ya kalau lagi ada syuting begini ya. Ya ini jalan ini tembusnya ke sini ya tuh. Tadi sebenarnya kita tinggal lurus aja tuh ke sini, tapi kita disuruh muter karena ada iklan tuh lewat sini teman-teman. Aduh jadi capek deh. Gak apa-apa, hitung-hitung olahraga ya. Ini tembusnya sini nih. Tuh jalan tuh lurus tadi. Yang tempat tadi kita lihat rumah kaca. Nah ini ada. Nah teratainya. Wih tapi gerimis nih. Aduh gerimis. Ya elah. Nah itu ada teratai itu. Nah tuh, waduh gerimis teman-teman. Tuh di atas itu ada kafe tuh. Dulu namanya kafe dedaunan, kalau sekarang apa gitu. Cuman ini lagi bulan puasa ya. Nah gerimis lagi. Coba kita ke sana yuk. Noh tadi di situ tinggal lurus doang. Aduh gara-gara itu orang syuting jadi kita muter jauh tuh, muter ke sini tuh. Saya tuh. Padahal tinggal set udah nyampe itu pintu keluar tadi. Iya, hujannya tuh. Banyak turis Jepang di sini. Orang Jepang suka tanaman ya kayaknya. Suka yang tenang-tenang gitu biasanya kan kalau Jepang itu. Tuh di atas sana teman-teman tuh ada pondokan, orang pada naik ke atas tuh pada berteduh. Nah, ini kafenya. Ya seperti ini ya teman-teman. Di dalamnya ini yang tempat teratai raksasa ya. Nah, itu ada jembatannya. Nah, ini yang lapangan besar ini ya. Pasti kalian semua yang pernah kemari punya kenangan ya di sini ya. Banyak orang punya kenangan di sini. Gue juga pernah dulu kecil main-main di sini ya. Gelar-gelar tiker gitu di pojok-pojok, terus main bola gitu. Gue masih ingat banget. Tapi sekarang kayaknya udah dilarang ke rumput ya. Apa gimana tuh, ada tulisannya tuh. Oh dulu sih orang-orang boleh pada main-main di sini teman-teman. Nah, sini ada kolam teratai raksasanya ya. Tuh. Teratainya dilindungin apa tuh? Kayak dikasih net gitu ya. Nah, ini juga ada, tapi yang raksasa yang di sini nih teman-teman. Tuh ada yang dilindungi, nggak tahu kenapa ya. Coba kita lihat sebentar yuk. Nih. Kolam apa nih? Si Ratu Malam dan Siklus Hidupnya nih. Victoria Amazonica adalah teratai raksasa yang hidup di perairan tenang Amazon. Oh, ini dari Amazon nih. Teratai raksasa karena memang besar banget teman-teman. Tuh, lebar banget ininya apa? Itu bunga atau daun sih? Daun ya, daun ding. Salah. Daunnya lebar banget teman-teman. Tuh. Wah, ini kolam udah legendaris banget lah. Udah dari dulu banget lah. Dan ini juga lapangannya udah lama banget lah. Oke teman-teman, kita lanjut aja yuk. Kita ke arah sana ya. Arah jembatan merah mungkin ntar kita lihat yuk. Nah kita lewatin jembatan ini ya. Tuh. Ya ampun, gua kalau ngeliat ini inget masa kecil teman-teman. Dulu kecilnya sering main kemari. Karena murah. Wisata murah meriah orang Jakarta ya. Ke Bogor. Zaman dulu gitu ya. Orang Jakarta tuh kalau wisata murah meriahnya itu ke Bogor, ke Kebon Raya. Karena dulu banget nih murah masuk sini teman-teman. Mungkin berapa ya, 5.000 gitu, nggak nyampe 10.000. Sekarang udah makin mahal. Tapi nggak ada sesuatu yang baru sih kalau gue lihat ya, gue perhatikan nggak ada yang baru. Ya paling ada penyewaan sepeda listrik gitu ya, itu juga nyewa, bayar lagi. Ya udahlah ya, zaman sudah berubah. Nah di sini ada penyewaan sepeda dan sepeda listrik ya, tuh. Yang roda 2, roda 3, otopet, juga ada semua skuter ya. Nih di dekat jembatan sini teman-teman. Coba kita intip bentar ya. Kita lihat berapa harga sewanya. Mungkin sekitar 50 ribuan lah ini. Yang enak yang ini nih, ini buat keluarga mungkin ya. 3 orang nih. Tuh seperti ini teman-teman.
penyewaan fasilitas. Oh, ada yang sepeda, ada yang apa otopet gitu ya. Tuh teman-teman, sepeda biasa juga ada, sepeda listrik juga ada. Ini sewanya mulai berapa anak? Ini 65 Iya. per berapa? Per 1 jam. 1 jam. Kalau yang ono Kalau skuter 60. 60. Sepeda? Kalau sepeda yang berdua 50. Kalau yang sendiri-sendiri 40. Kalau yang itu tuh, yang kayak Itu bajai 175 175 untuk per 1 jam. 1 jam semua ya? 3 orang Ah, maksimal. semua 1 jam sewanya ya? Iya. Oh iya udah, enak-enaknya dulu ya. Kasih. Seperti ini teman-teman. Yuk. Yang ini 175 teman-teman, bisa buat 3 orang jam. Nah ini yang namanya bajai ya, dia bilangnya ya, sepeda listrik roda 4 bisa buat 3 orang, harganya 175.000 sewanya untuk 1 jam teman-teman. Oh, lumayan sih nih tuh, modelnya roda 4 gini tuh. Tuh. Tapi setirnya seperti ini teman-teman, unik ya. No, EV, sepeda listrik roda 4. Banyak, kalau sepeda cuma 50.000. Oke, kita jalan ke sana ya, kita mau lihat jembatan merahnya. Oke, kita ke spot berikutnya, ke jembatan merah ya. Jembatan merah yang legendaris banget di sini. Banyak mitos-mitos lah katanya di jembatan itu. Yang paling terkenal itu yang pacaran apa katanya nggak boleh lewat gitu ya. Katanya bisa putus ya, gitu-gitu lah ya. Biasa lah ya, Indonesia tuh ada aja lah kayak begitu-begitu tuh, mitos-mitos kayak gitu tuh di depan ya. Nah teman-teman, yuk kita lihat yuk. Jembatan udah tua teman-teman. Kalau nggak salah dulu ada tulisannya maksimal 5 apa berapa orang gitu, nggak boleh sekaligus rame-rame, ngerinya ambruk. Udah tua soalnya. Sampai sewa videografer tuh cewek tuh. Abang-abangnya kali atau siapa tuh. Buat iya bikin video estetik. Emang ini banyak tempat orang bikin video estetik di sini teman-teman. Mungkin dia TikToker kayaknya atau konten kreator. Nih pohon yang udah nurun begini nih, makanya ditutup nih jalan ini untuk mobil kali ya. Tuh akarnya sampai kayak begini. Gila ini pohon rambat apa ini? Udah kayak di hutan. Ya inilah dia jembatannya. Aduh sayang sekali ditutup teman-teman. Tuh dilarang melintas ya. Bener ya dugaan gua, dulu aja dibatesin orangnya. Tuh udah berapa tahun yang lalu, sekarang udah ditutup. Tuh karena ini udah tua jembatannya. Nah ini dia tulisannya ya, dilarang melintas. Sayang sekali. Mungkin terlalu berbahaya ya. Ini jembatannya teman-teman. Udah ditutup ya. Tuh. Ya, ini bawahnya ada Sungai Ciliwung nih kayaknya. Tuh. Ya inilah jembatannya teman-teman. Sayang sekali nggak bisa lewat, kita udah ditutup. Mitosnya kalau pasangan nggak boleh lewat sini nanti putus. Gitu. Ya inilah teman-teman jembatannya ya. Gue udah nyampe di sini tapi sayang sekali ya, seperti yang kalian lihat itu ditutup, tulisan dilarang melintas. Ya gue sih yakin banget ya ini karena usia dan kondisi jembatan ini yang sepertinya udah nggak layak teman-teman. Karena dulu ya sekitar 10 tahunan yang lalu aja gue kemari aja udah dibatesin gitu ya, apalagi sekarang tuh. Berarti ya sayangnya kagak ada perawatan ya jembatan ini ya. Mungkin harusnya kan ada peremajaan ya supaya tetap bisa dilintasi oleh pengunjung. Sayang sekali jembatannya cuma tinggal jadi kayak pajangan gini nih, masih kelihatan bagus tapi ya udah banyak karat-karat. Jadi mungkin pengelolanya jagalah apa daripada ngambil resiko nanti ada kecelakaan jatuh apa, jadi ini ditutup teman-teman. Ya udah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini namanya jembatan apa ya, pokoknya jembatan merah Kebon Raya. Ada dua, satu lagi yang di sisi sana tuh, yang deket Surya Kencana kalau nggak salah ya, yang ke arah Surya Kencana teman-teman. Nah ini tuh tulisannya motor dilarang melintas tuh, masih ada bekas-bekasnya. Kalau dulu orang maksimal 5 apa 7 gue lupa deh gitu ya. Sayang sekali udah nggak bisa. Nih lihat ya teman-teman, tambangnya tuh udah pada karat-karat gini, pada lumutan ya. Ini besi-besinya nih yang buat ngikatnya dia nih. Tuh teman-teman. Tuh bisa dilihat. Ini jembatannya udah tua banget. Nggak tahu udah tahun berapa ya dibikinnya. Kalian tinggal Google aja ya jembatan merah ini. Mungkin dari zaman Belanda kali atau bagaimana ya. Nah ini.
penopangnya. Ininya sih masih kuat sih. Cuman di sana tuh struktur tengahnya mungkin berbahaya. Oke lah, kita lanjut aja teman-teman. Bye. Aduh capek banget teman-teman. Jadi kalau ke kebun raya ini, aduh paling enak kalian sewa sepeda listrik ya. Tapi ya itu harganya lumayan, 65.000 untuk 1 jam ya. Kalian pikir 1 jam itu lama? Salah teman-teman. Gue udah pernah cobain dulu. 1 jam itu cepet, nggak berasa teman-teman. Karena ini luas banget ya. Jadi minimal lu kayaknya 2 jam lah. Kalau mau lebih puas lagi 3 jam ya. Dikaliin aja 63.000 kali 3 gitu ya. Jadi sekitar segitulah ya. Kalau bawa mobil nggak tahu ya, nanti gue tanya ya. Kalau bawa mobil berapa, nanti gue infoin teman-teman. Tadi lupa nanya. Nah ini teman-teman ada kayak acara orang-orang gereja biasanya kayak gini teman-teman. Tuh. Sekolah minggu biasanya. Olahraga bersama, jalan pagi, dan juga anak-anak boleh belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih. Jadi teman-teman kita langsung ke sana aja yuk. Sekarang kita mau ke kolam gunting yang view-nya Istana Bogor, Istana Presiden ya. Nah nih e-scooter sewa 1 jam ekstra 30 menit. Tapi berlaku hanya di weekday sampai jam 2 tuh. Ya kalau kalian perhatikan ya, kebun raya Bogor ini di hari Sabtu weekend ini terlihat lebih sepi ya. Itu karena bulan puasa teman-teman. Kalau nggak bulan puasa, hari weekend biasa gitu ya, bukan lagi puasa gitu ya, rame banget teman-teman. Ini sepi. Dan juga stand-stand makanan tuh kayak gitu-gitu tuh, pondok-pondok itu biasanya rame, ada yang jualan. Ini nggak ada. Gue baru nyadar gitu kalau ini tuh lagi bulan puasa, pantesan sepi, pengunjungnya juga sedikit, nggak banyak. Padahal ini Sabtu loh, besok Minggu, kayaknya sama aja kayak gini juga, nggak rame. Atau mungkin sore mungkin rame, kita nggak tahu ya. Tapi nggak juga deh, ini kan tutupnya jam 7 malam, apa ya jam 6 udah tutup. Jadi kalau datang masuk sore rugi sebetulnya bayarnya. Sebentaran udah disuruh pulang. Jadi ya bulan puasa sepi pokoknya. Kalau kalian mau nyari yang sepi-sepi, mau ke kebun raya tapi sepi, datanglah kayak gue gini di bulan puasa ya teman-teman. Tapi ya kagak ada yang jualan makanan minuman sih tadi gue lihat. Ada 1-2 aja deh. Tapi kalau yang kayak stand-stand besar gitu nggak ada. Jadi harus bawa bekal aja sendiri. Bagi yang non muslim ya, kayak gue gini. Oke teman-teman, kita udah deket nih. Danau Guntingnya itu adalah spot yang paling menarik menurut gue di kebun raya Bogor ini. Karena view-nya Istana Presiden. Yuk kita lihat yuk. Ya, kita udah nyampe di sini ya. Tuh ada Danau Guntingnya dan ini ada monumen istri Raffles ya. Yang bikin ini kebun raya Bogor ini, nanti kita lihat ya. Sebelumnya nih gue kasih lihat dulu teman-teman, ini pintu utamanya, pintu satunya ya, yang di depan Jalan Surya Kencana. Ini di depan sini teman-teman, di pintu utamanya kebun raya Bogor ya. Nah itu persis lurus di depannya itu ada Jalan Surya Kencana yang terkenal itu ya. Masuknya dari sini. Tadi kita dari pintu yang samping Lipo Plaza kebun raya. Kalau pintu satunya di sini. Dan ini ada monumen itu Tugu Raffles tulisannya tuh. Tugu Raffles monumen tuh. Bangunan ini didirikan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur Inggris di Pulau Jawa, sebagai kenangan kepada istrinya Olivia Mariam Raffles yang meninggal tahun 1814 pada usia 43 karena malaria. Sebagai istri gubernur, Olivia Mariam memperkenalkan reformasi sosial di kalangan masyarakat Jawa. Jadi ini bukan kuburan ya. Ada yang bilang ini kuburan istrinya Raffles. Ternyata bukan teman-teman. Ini cuman tugu ya, tugu atau monumen. Kalau gue salah tolong koreksi ya teman-teman. Soalnya di sini nggak ada tulisan makam ya, cuman tugu untuk mengenang aja. Ini dia teman-teman. Ini udah lama banget. Tahun berapa tuh tadi tulisannya tuh dibuatnya tuh? 1814 ya. Oh itu meninggalnya. Nah ini ada tulisannya tuh, dihancurkan oleh angin 4 Januari 1970, dikonstruksi lagi tahun bulan Agustus 1970. Atau dibangunnya tahun berapa? Pokoknya inilah tubuhnya. Oke, lanjut dari Tugu Raffles kita lurus ke sini ke Danau Gunting namanya. Yuk. Sini biasanya ini banyak yang jualan makanan sini teman-teman kalau hari biasa atau di luar bulan puasa ya. Ini karena bulan puasa jadinya pada nggak ada tuh. Itu adanya nyewa sepeda listrik doang. Nah ini dia Danau Gunting. Di tengahnya kayak ada pulau kecil gitu. Nanti kita ke arah sana biar bisa kelihatan
istana presidennya ya, istana Bogornya gitu. Nah ini ada tempat duduk-duduk, biasa ini buat tempat makan tuh, ada yang jualan tahu gua apa. Itu masih ada yang buka sih tuh, satu warung tuh jualan minuman ya, soft drink, snack-snack itu juga ada teman-teman. Jadi ya masih bisa lah jajan-jajan sedikit. Oke, nah situ ada rumah kaca lagi ya, rumah di sini banyak rumah kaca deh, rumah anggrek gitu. Nah ini Danau Gunting, nggak tahu kenapa dinamakan Gunting, kayaknya kalau lihat dari atas bentuknya kayak gunting gitu loh. Coba kita lihat yuk. Sekarang ada kayak perahunya gitu, bisa keliling kali ya. Tuh ikannya banyak banget teman-teman. Banyak banget ikannya, kelihatan nggak tuh? Ikan red devil ini. Ikan red devil. Ya di sini ada tutur danau ya, namanya nih tulisannya boat ride ya. Jadi kayak apa sih? Touring keliling danau gitulah ya. Tuh. Nih. Bundling promo tutur danau dan shuttle bus 50.000. Tuh. Nanti keliling-keliling tuh, tahu udah berapa bayarnya. Nah itu botnya tuh, tutur danaunya. Coba kita lihat teman-teman, tuh tutur danau, biayanya satu orang 35.000 ya teman-teman, seperti itu. Nah itu dia kapalnya atau botnya ya, tuh kita lihat. Nah seperti ini teman-teman, tuh ada petugasnya tuh, tapi nggak ada yang naik, sepi karena bulan puasa nih. Nah ini lihat tuh ikan red devilnya banyak banget teman-teman. Ini isinya ikan red devil sama mujair kalau nggak salah. Ini mujair bukan sih? Mungkin mujair ya, gue kurang tahu ya. Nah kalau ini sih jelas banget nih red devil nih. Tuh dia kayak udah terbiasa tuh kalau ada orang di atas itu pada deket sini tuh. Tuh mungkin biasa dikasih makanan. Oke teman-teman, kita lanjut aja yuk, kita lihat ada apa lagi di sana. Nah itu di tengahnya itu ada kayak pulau kecil gitu. Nah di baliknya situ baru kelihatan istana presidennya. Nah ini danaunya danau buatan ya, karena ini memang kebun ini kan kebun buatan ya, yang buat Belanda. Ini kayak buat apa ini? Nggak tahu, bersihin sampah mungkin. Tuh di bawahnya ada pompanya tuh, soalnya ada kayak air mancurnya gitu. Wow, di sini banyak tempat duduk kayak gini teman-teman, asik banget ya nih. Kalian duduk-duduk sini sambil lihat danau ya. Suasananya sunyi lagi kalau lagi bulan puasa gini, tenang gitu. Kalau nggak bulan puasa gini nih, Sabtu Minggu rame banget teman-teman, kurang bisa menikmati. Ini tenang, nggak ada suara apa-apa, cuma suara air, burung gitu ya. Nih kolam gunting banyak burungnya teman-teman tuh, pengamatan burung. Nih burung-burung yang ada di sini macam-macam ya, podang macam-macam lah. Nah ini ada satu spot juga bisa buat duduk-duduk, foto-foto, cakep lah di sini teman-teman. Wih keren banget ya teman-teman. Sekarang gue udah ada di kolam gunting ya. Ini di belakang gue nih kayak ada spot buat foto-foto, kayak deck agak menjorok ke danaunya. Coba kita lihat sini, yuk. Ini kalian bisa foto-foto di sini teman-teman. Sini juga ada bangku-bangku gini disediain ya. Tuh, ini cakep banget sih. Tuh di bawah kita kolamnya kayak gini teman-teman, cakep. Situ ada kayak air mancurnya gitu ya. Ini di tengahnya kayak ada pulau kecil gitu. Nggak tahu tuh isinya apa ya teman-teman. Nah cakep banget di sini buat foto-foto ya, kayak gini nih, cakep banget. Kalian bawa keluarga enak banget sini teman-teman. Cuman ya enaknya hari biasa atau kalau weekend kayak gue gini nih di bulan puasa enak. Kalau weekend biasa Sabtu Minggu apalagi hari libur, wah kurang enak sih karena rame banget sini teman-teman. Wisata Kebun Raya Bogor ini cakep, keren. Yuk kita jalan ke sana yuk ya teman-teman. Itu di sana udah kelihatan tuh istana Bogornya atau istana presiden, cakep ya. Istana ini banyak rusanya teman-teman, tapi di sisi sana ya, rusanya nggak sampai ke sini. Coba kita lihat yuk ke sana yuk. Enak banget sini suasananya. Nah Bogor ini ya banyak patung-patung teman-teman tuh, banyak patung-patung karya seni ya, karya seni dari berbagai macam seniman lah gitu. Tuh kayak patung-patung begini, tangan apa, ada wanita telanjang juga kalau nggak salah ya, yang infonya tuh mistis-mistis gitulah. Banyak patung-patung di situ di dalam istananya itu.
Oke, kita lanjut jalan lagi ya. Kita mendekat ke arah sana, ke arah Istana Presidennya. Yuk. Tuh, sepi banget nih kalau lagi bulan puasa gini. Banyak patung-patung tuh. Nah, ini sekarang gue udah ada di pinggirnya teman-teman. Ini jarak paling dekat dengan Istana Presidennya tuh di depan. Ya, itu ada tulisan dilarang masuk. Dan ini ada patung apa ini? Tuh gini-gini lah ya. Banyak patung-patung gini teman-teman. Di dalam sana juga ada lagi yang wanita telanjang itu, yang tanpa penutup dada itu ya. Nah, kita coba mendekat ke sana yuk. Ada monumen apa gitu di sana. Ya teman-teman, kita udah nyampe nih di depan spot yang ada kayak tugu apa nih ya. Ntar kita lihat ya. Pokoknya ini ada spot yang view-nya Istana Bogor ya, atau Istana Presiden. Coba kita mendekat yuk, kita lihat. Ini ada kayak tugu gini, tulisannya apa ya. Nah ini cakep banget nih. Kalau foto Istana Bogor dari sini teman-teman, ada framing pohon ini, keren. Kita lihat ya tulisannya apa ya tuh. Pendirian Kebun Raya Bogor oleh ahli botani Jerman. Oh, jadi pendirinya tuh ahli botani Jerman ya. Gue kira Raffles, ternyata bukan Raffles. Tuh CGK Reinwald. Tuh tulisannya. Oh, Kebun Raya Bogor tuh yang didirikan orang Jerman. Sama orang Belanda kali ya mungkin ya. Itulah pokoknya tahun 1817 teman-teman. Ini orangnya nih. Ada tubuhnya. Oke, sekarang kita lihat yuk sini. Istananya nih. Istana Presidennya teman-teman. Nah, itu kandang-kandang kambing tuh. Tuh pada berisik tuh kambing-kambingnya ya. Udah lapar kali, belum dikasih makan. Nah, ini dia cakep banget teman-teman dari sini. Keren. Ini ada teratainya nih. Nah, ini yang gue bilang nih, ada patung yang telanjang dada ini. Tuh ya, patung apa ya ini? Yang tahu komen-komen ya. Tuh, ini istana ya, cakep ya. Nah, itu lagi dikasih makan teman-teman kambingnya. Pantesan dia tadi berisik ya. Udah pada kelaparan. Ada yang mau lompat tuh, mau turun ke bawah tuh. Tuh banyak tentara-tentara tuh di dalam tuh teman-teman. Ya teman-teman, sekarang gue ada di depan ini nih, spot yang bisa ngeliat Istana Bogor ya. Ini bagus banget, bisa dilihat tuh teman-teman. Pohonnya, framingnya cakep banget. Jadi kalau kalian mau foto-foto, nih salah satu spot yang favorit buat foto-foto di depan Istana Bogor ini. Keren banget teman-teman. Ya teman-teman, udah selesai hari ini kita jalan-jalannya di Kebun Raya Bogor ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi kalian sudah lihat, kita tuh tiket masuknya itu untuk weekend. Ini gue perginya hari Sabtu, kenanya 25.500 teman-teman. Kalau kalian masuknya weekday, hari biasa itu cuma 15.000 aja. Tapi dalamnya ternyata setelah gue lihat sama aja teman-teman, nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma museum zoologi, katanya ada penambahan fasilitas imersif. Tapi itu juga kalian harus tebus dengan bayar lagi biaya zoologi. Museum zoologi itu 25.000 juga teman-teman. Kalau dulu masuk ini udah termasuk tiket masuk museum zoologi. Kalau sekarang itu bayar lagi. Tapi infonya ada itu fasilitas video imersif, jadi jauh lebih menarik ya, tapi memang harus keluar biaya lagi. Jadi cukup sekian teman-teman, gue rasa gitu aja untuk Kebun Raya Bogor ya, masih sama menurut gue, nggak ada yang banyak yang berubah, tapi sangat gue rekomendasikan bagi kalian yang belum pernah kesini ya. Mungkin kalau yang udah sering mungkin udah bosen. Kalau kalian belum pernah ke Bogor atau belum pernah kemari atau baru pertama kali ke Bogor, ini salah satu yang wajib harus kalian datangi teman-teman. Keren banget view-nya, karena kalian bisa ngelihat macam-macam tadi ya, ada kebun anggrek, rumah kaca isinya anggrek, terus ada danau isinya teratai raksasa, juga ada kafe-kafe, juga ada jembatan merah yang sangat legendaris, bagus banget buat foto-foto, cuman sayangnya udah nggak bisa dilewati karena udah rusak sepertinya teman-teman. Dan juga bisa kemarin nih, ini yang paling keren sih, bisa lihat tuh Istana Presiden ya teman-teman, Istana Negara nih masuknya ya, Istana Bogor sama aja teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman, gua rasa cukup sekian vlog hari ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua dan bisa memberikan informasi bagi kalian yang mau jalan-jalan ke sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye-bye.
Nah ini ada pengunjung yang naik ini nih, bot yang tadi, tour boat itu ya, tuh 35.000 seorang teman-teman. Ini kayak gini. Oh bedanya dia bisa motret dari tengah gini ya, mungkin cakep tuh. Nih bisa ngelihat nih foto istana presiden dari tengah danau gini. Tuh diajak keliling danau. Tadi tarifnya itu 35.000 ya per orang. Nah itu nggak tahu tuh per berapa menit apa per berapa putaran ya. Tulisannya informasi cuma 35.000 per orang ya naik ini. Ya teman-teman, tadi gue barusan aja nanya ya ke petugasnya, kakaknya itu mbak-mbaknya. Jadi untuk ke Kebun Raya Bogor itu sekarang untuk mobil itu udah nggak bisa masuk ke dalam ya. Dalam artian masuk untuk keliling itu udah nggak bisa teman-teman. Jadi masuk boleh tapi parkir. Jadi ya sama aja. Jadi kalian tetap harus di dalamnya jalan kaki atau sewa kendaraan dari mereka ya. Jadi memang mereka biar apa sewanya laku ya teman-teman, sepeda listrik maupun bajai listrik kayak itu ya, atau otopetnya gitu ya, atau motor listriknya. Itu seperti itu teman-teman ya. Terus ya gue tanya kalau bawa sepeda listrik sendiri juga nggak boleh teman-teman. Wah memang benar-benar mereka biar sewaan mereka laku teman-teman. Jadi kalian cuma bisa bawa sepeda ya, sepeda kayu biasa, bukan sepeda listrik ya. Tapi itu juga bayar sepedanya teman-teman. Kalau hari biasa tuh 15.000, kalau weekend tuh 25.000. Jadi seperti itu ya teman-teman infonya teman-teman. Jadi Kebun Raya Bogor sekarang udah nggak bisa bawa kendaraan untuk masuk untuk berkeliling, intinya seperti itu, kecuali sepeda ya. Kalau mobil masuk cuma bisa buat parkir. Bayarnya juga 25 atau 30 tadi kurang lebih, sekitar gitulah, mahal lah. Yuk, seperti itu ya teman-teman infonya.